air saja. Iya. Tapi itu justru terlalu lancar, bukan nggak lancar ya. Tapi perut saya tuh kembung terus Kak gitu. Jadi perutnya sakit sampai ke belakang juga. Di sini berasa penuh, Iya penuh tapi terus. keluar air, tapi kenapa seperti itu ya? Iya itu Oke, dia. ada hal lain Makanya lagi? dari dokter tuh kan vonisnya hasil endoskopinya kan dia ganas gitu, ada benjolannya dan itu ganas. Terus apa namanya pas saya datang ke Pak Haji 2 kali itu masih sama. Jadi habis dari Pak Haji tuh Sampai sekarang? iya sampai sekarang masih. Lemes sekali Jadi dong. pencernaan saya tuh kan nggak lancar jadinya. Saya pernah ke dokter itu sih terus endoskopi juga hasilnya sih dokternya tuh bilang ada benjolan gitu di usus besar saya gitu kan. Dan itu ganas dia bilangnya. Nah udah itu karena dari rumah sakit masih lama kan ininya apa, dia dokter sih nyuruhnya operasi kan. Tapi saya ke pengobatan alternatif juga gitu. Sekali saya di pengobatan alternatif itu diambil sama Pak Haji. Apanya yang diambil? Itunya yang di usus besar saya itu kan di sebelah kiri. Caranya? Di rektum. Nah itu dia nempelin tangannya gitu sih pakai tisu gitu. Terus kayak ditarik gitu. Terus keluar apa kayak darah gitu. Beneran itu? Iya itu. Itu memang berasa sih kayak dipotek gitu. Kayak krek gitu rasanya tuh terus sakitnya tuh hilang. Habis dari situ hilang. Nah terus setelah itu 2 bulanan lebih lah. 2 bulanan lebih itu pindah sakitnya tuh ke perut bawah saya. Terus? Habis itu kan karena saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bangun. Saking sakitnya? Saking sakitnya. Pas habis kesana lagi, itu diambil lagi. Cara yang sama? Dengan cara yang berdarah lagi? Iya. Tak gitu lagi? Itu sih nggak berasa kalau yang kedua ditariknya tuh nggak berasa. Tapi sama, hasilnya sama. Kayak ada darahnya gitu. Dan habis itu hilang, tapi bekasnya tuh nyeri-nyeri tuh masih berasa sampai sekarang. Terus setelah beberapa hari dari Pak Haji itu, saya ngerasa pas bangun tidur perut saya kembung banget sampai sekarang nih masih keras kan sakit dan kembung. Terus saya masih sampai sekarang masih diare gitu. Diare, berarti itu keluar lagi gitu? Cairannya maksudnya? Iya, jadi nggak lancar gitu. Tapi makanya aneh, ngomongnya diare tapi nggak lancar, itu kan kontradiksi. Iya, jadi setiap saya buang air kecil, dia keluar juga gitu dalam bentuk diare gitu. Iya, tapi nggak lancar maksudnya? Ya biasanya kan pencernaan kita setiap hari kan, maksudnya dari ukuran fesesnya juga kan normal yang ya segitulah gitu. Tapi ini nggak diare yang keluar tuh. Jadi keluar itu air saja? Iya. Tapi itu justru terlalu lancar, bukan nggak lancar ya? Tapi perut saya tuh kembung terus Kak gitu. Jadi perutnya sakit sampai ke belakang juga. Di sini berasa penuh? Iya penuh. Tapi terus. keluar air, tapi kenapa seperti itu ya? Iya itu Oke, dia. ada hal lain Makanya lagi? dari dokter tuh kan vonisnya hasil endoskopinya kan dia ganas gitu, ada benjolannya dan itu ganas. Terus pas saya datang ke Pak Haji 2 kali itu masih sama. Jadi habis dari Pak Haji tuh hilang. Sorry, hilang tuh berasa hilang? Iya berasa hilang nggak ada. Diperiksa lagi nggak? Belum ke dokter lagi sih. Karena saya udah saking nggak kuat kemarin gitu loh. Jadi saya udah deh saking nggak bisa bangun, saya ke Pak Haji itu lagi gitu. Takutnya hanya perasaan saja hilang, padahal itu masih ada. Mungkin. Takutnya, karena kan itu secara kedokteran terlihat nyata ada benjolan, ya kan? Tapi harus diangkat atau gimana kata dokternya? Kata dokter sih ya. Iya. Sebelum saya sakit saya sering mimpi dikejar-kejar ular kayak gitu kan banyak. Gitu, Mimpi dan dikejar-kejar Nah, ular. itu yang pertama, yang pas benjolan yang pertama. Terus yang kedua itu saya sebelum saya sakit itu saya melihat ada kayak lampu boklam gitu kecil warna merah sama putih itu masuk dari pintu tempat saya tinggal gitu. Tapi saya nggak tahu itu apa gitu loh. Kelihatan masuk itu? Masuk kelihatan. Hah? Terus? Ya sewaktu saya sendiri Terus kemana itu? ke belakang arahnya ke dapur. Oh lewat doang gitu? Iya, Gitu. kayak kejar-kejaran tapi saya itu nggak tahu gitu loh. Ini kenapa ya minggu-minggu ini kasus ini sering sekali Ustaz? Iya, nggak itu sihir, main-main. Nggak tahu pernah nolak cowok atau gimana. Pernah putusin?
Pernah mutusin atau pernah nyekek cowok kali. Dikejar-kejar cowok. Ada pernah masalah dengan orang? Pakai mic. Masalah sih nggak ada sih ya. Dulu pernah, sama. Ya dulu masa besok. Iya. Dulu pernah sama ibu-ibu tempat saya tinggal. Cuman itu udah lama banget sih. Oke. Iya. Tapi tampak seperti ada orang yang melakukan, mengirim. Bisa aja, tapi dari yang benjolan itu insya Allah biasanya begini, Mbak Yeni ini tipikal emosional biasanya. Mbak Yeni emosional dan ada benjolan itu biasanya marahnya yang disimpan. Nah marah disimpan itu bisa aja dengan suami bisa aja dengan orang tua pada waktu mau menikah bisa. Atau sebelumnya juga bisa, jengkel tapi diem, gak bisa ngeluarin unek-uneknya. Padahal Mbak Jenny itu sebenarnya orangnya gampang, kalau marah gampang bunyi gitu. Tapi karena ada sesuatu yang gak berani, jadi ya marahnya diem gitu. Nah itu yang akan menjadi benjolan. Anggap aja itu tumor lah di daerah pelepasan di situ. Ada jengkel dengan suami atau orang tua? Suami ya kali. Karena gini Pak Ustadz, sebelum saya nikah tuh sama suami saya nggak ada gitu, maksudnya biasa aja gitu Kak. Tapi pas setelah menikah tuh bawaan saya tuh sebel. Sebel aja gitu sampai sekarang. Saya juga nggak tahu. Ya sudah. Ada suaminya nggak? Ada. Mana suami yang disebelin? Oh iya. Ada ya? Ada. Man maju aja. Kabar, ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Nama saya Nandes. Nandes? Iya. Orang ganteng kok disebelin. Kalau disebelin nanti ibu-ibu siap nampung loh. Mas Nandes? Ya. Iya katanya dari sebelum menikah dengan setelah menikah berasa sikapnya berubahkah? Saya kira pas dia hamil kan memang bawaan orok gitu ya kan. Bawaan orok, emang orok itu tahu kalau namanya jengkel, benci, dendam. Kadang-kadang gitu katanya. Iya. Ada perubahan sikap, mungkin hormonal dan lain-lain. Iya. Soalnya udah lahir, tetap. Tetap begitu. Memang bawaan orok kalau gitu, makanya saya kan nggak Mending percaya. dia gitu, salah. ya. Pokoknya Jangan. kalau dia deket tuh saya nggak suka gitu Kak. Gitu. Dulu sebelum saya nikah juga tuh saya sering ngelihat apa kalau saya mendusin ya bahasa sininya tuh kalau kebangun tengah malam itu sebelum saya nikah itu tahu-tahu di samping saya tuh ada sesosok hitam besar. Gitu. Astagfirullahaladzim. Allah ya Robi. Aduh. Ustaz Munawir sama Win. Luar biasa. Ibu pakai baju hitam juga itu. Ini ngomongin sosok hitam ibu yang kaget. Melek. Bisa dikalian deh, benar-benar itu sampai lompat. Jadi dari sebelum menikah kalau bangun tidur suka ada sosok itu. Iya itu sering Sering banget. lihat hal yang Ya, aneh. hampir tiap. Tapi ketika sudah menikah apakah masih ada sosok itu? Masih sampai juga? tadi malam ya terakhir Masih? tadi malam masih lihat. Suami? Tapi sosok bukan yang itu, yang lain. Gitu. Lah yang lain apa? Kayak kalau tadi malam yang saya lihat itu setengah badan putih. Aduh. Astagfirullah. Mana sih? Nakut-nakutin loh Mbak Yeni itu. Saya bener. Pulang dari sini jantungan kita semua ya. Ya sudah ini memang kasus Mbak Yeni ini disukain jin. Ih. Hanya itu aja. Jadi Mas ini bersaing dengan jin. Tapi Masnya yang menang. Iya. Dia ngasih itunya apa namanya? Maharnya. Jinnya kan nggak ngasih. Iya. Oke, ikutin doa saya ya Mbak Yeni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhku banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum diriku, aku memohon kepadamu ya Allah.
Ampuni dosa musyrik orang tua sebelum diriku. Dan aku mohon kepadamu ya Allah,